Hari ini cuma Yesus, cuma Yesus, cuma Yesus Malatya. Hari ini cuma Yesus, cuma Yesus, cuma Yesus yang ditinggikan. Tidak ada nama lain selainnya Yesus. Tidak ada nama berhala, hanya Yesus. Tidak ada nama penyembahan, hanya Yesus. Ya, 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 ya. Hari ini anak mantan Aibon mau khotbah. Hari ini mantan pemabuk mau khotbah. Hari ini mantan penjudi mau khotbah. Hari ini mantan pengaco mau bicara tentang Yesus. Dulu saya bicara tentang iblis. Dulu saya memuliakan iblis. Saya memuliakan dan meninggikan iblis dengan perilaku saya, nobatur. Dulu saya memuliakan iblis dengan tingkah laku saya. Tapi hari ini saya pun akan bicara tentang Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup saya. Wow! Wow! Saya berharap buat kita semua yang hadir, hentai tidak pemabuk, hentai tidak penjudi, hentai tidak pemain togel, hentai tidak pemain rokok atau isap rokok, hentai itu dia hidupnya tidak sesuai dengan Tuhan punya mau. Saya mau katakan buat anda hari ini, kalau saya Yosua Pekage Tuhan bisa mengubah, berarti anda pun Tuhan mampu mengubah anda. Gimana? Ako baba niya mendek. Nako baba niya mendek. Nalo lani siya mendek. Nako ba guru. Nakalo ibu rumah tangga. Suruh ganti mic lagi, orang lagi bicara. An punya bapak guru perintis. Anak-anaknya, anak-anak murid semua sudah jadi orang besar. Tapi saya sebagai anak kandungnya tidak menjadi orang besar, jadi anak terminal. Pasar Sinagma terminal itu saya punya tempat kacau dulu. Saya punya tempat cumaibon dulu. Saya tempat bikin acara goyang dulu. Saya tempat buat hal-hal yang buruk di situ. Saya pukul orang, berkelahi, main judi, main dadu, berbagai macam dosa yang saya lakukan. Tapi saya bersyukur 2007, sekian tahun yang lalu, Tuhan mengubah saya punya hidup. Saya berpikir saya ada di kuburan Sinagma. Saya berpikir saya kena HIV. Saya berpikir saya tubuh sudah hancur. Namun ketika saya berjumpa dengan Yesus, di saat saya berjumpa dengan Yesus, saya pergi periksa di rumah sakit. Ternyata HIV tidak ada. Ternyata dalam tubuh saya pun bersih. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada sakit. Dan saya bersyukur sama Tuhan ketika saya terima Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang hidup. Maka ketika saya menerima Yesus Sang Juru Selamat yang hidup, saya berpikir cuma saya bertobat, sakit penyakit masih ada. Saya berpikir ketika saya terima Yesus bahwa saya kena HIV dan masih penyakit HIV dalam tubuh saya. Saya berpikir paru-paru saya sudah kotor. Namun saya kaget ketika saya terima Yesus, ketika saya berbalik kepada Yesus, ternyata bau
yang Tuhan kasih ke saya, dalam tubuh saya tidak ada HIV. Dalam tubuh saya tidak ada gangguan apapun. Padahal hidup saya ini sudah dihancurkan dengan berbagai macam minuman, rokok, berbagai macam hal-hal yang buruk, perempuan kiri kanan. Namun saya bersyukur sama Tuhan. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, maka semuanya bersih. Saya mau katakan bahwa semua anak-anak muda-mudi yang ada di Kebim, hari ini saya mau katakan Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Sekali lagi, anak-anak Kebim, anak-anak muda Kebim, saya mau katakan buat Anda, hari ini Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Amin. Perhatikan baik-baik dalam diri Anda. Dalam diri Anda itu serupa dan segambar Tuhan. Maka tubuh Anda itu harus dipersembahkan ke Tuhan, bukan kepada iblis. Anda bukan serupa dan segambar iblis. Catat itu baik-baik. Anda bukan serupa dan segambar iblis. Catat. Anda serupa dan segambar Kristus. Maka hari ini saya berkatakan, Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Sekali lagi, Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Sekali, Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Aku ragu, Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Tuhan sedang berurusan dengan Anda. Tuhan yang balik ke Ano ba ito? Mari sini. Kau sendiri berdiri. Karena kaya may musik bisa ba? Kau kenapa melayani Tuhan? Kau kenapa memilih untuk melayani Tuhan? Saya mau ingin ikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu yang kekal. Dulu kau seperti apa? Dulu saya nakal. Dulu kau seperti apa? Umami. Dulu saya anak nakal. Sekarang Saya sudah berubah dan saya mau ikut Yesus. beri kemuliaan buat Yesus. Sini. Karena ada mau. Cepat. Kau tujuan apa tadi bersaksi? Karena Tuhan dari bersaksi. Dulu kau seperti apa? Dulu saya seperti sampah. Sekarang Upi yang baru. Opti. Oh sini. Oh tidak sini, Opti. Dulu kau seperti apa? Saya tidak dianggap, Seperti apa tidak dianggap? seperti sampah pembuangan gitu. Kau punya bapak sebagai apa? Saya papa sebagai pendeta. Terus kau seperti apa? Saya dulu hidup kacau. Sekarang beda. Beda itu karena apa? Karena Yesus. Karena siapa? Karena Yesus. Karena siapa? Yesus. Karena siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Saya mau tantang saya punya kawan. Ringo sini. KBR. Aku menembilik. Anu ranu tak kedurgi. Haleluya. Kawan, Baik. kawan. Siap. Kita kasih untuk Yesus. 100%. Kasih untuk Yesus. 100%. Untuk Yesus. 100%. 100%. Musik. 100%. Haleluya. Kita punya hidup yang buruk. Kita punya hidup yang pengacau, pemabuk, pengganja, berbagai macam dosa yang kita lakukan.
Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal turun ke bumi, hanya cuma satu, demi saudara dan saya. Amin. Hari ini saya mau katakan, kita sudah merdeka. Namun hari ini saya mau katakan, pikiran kita belum merdeka. Karena pikiran kita masih dikuasai oleh ketakutan, masih dikuasai oleh kebingungan, masih dikuasai oleh masa lalu yang buruk. Maka itu saya mau sampaikan buat saudara-saudara, waktu ini waktu yang terbaik untuk kita melepaskan pikiran kita, bebaskan pikiran kita, bebaskan ketakutan kita, untuk lihat Tuhan yang besar itu buat sesuatu yang besar dalam diri saudara dan saya. Semua jadi tegang. Saya juga termasuk tegang. Karena saudara tegang, saya tegang. Sama-sama tegang. Terus kapan kita ceria untuk Yesus? Nona dua mari sini. Kibra sini. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Saya punya hidup makhluk. Ini saya punya mama deh, pangkat teman sama-sama dulu. Ebe maluk. Tapi 6 bulan yang lalu Tuhan telah membuat kita merdeka. Amin. Kau cerita kau punya pengalaman. Ini waktunya untuk semua orang tahu, dan semua orang yang mengalami sama pun hari ini bertobat. Bersaksi. Selamat sore. Saya dulu bukan isap rokok, makan pinang, mabuk, banyak sekali. Saya jalan di luar sana tuh kacau, hidup kacau. Tapi saya berdiri sini karena Tuhan tuh tidak pilih yang orang yang tukang isap rokok, mabuk, dia tidak pilih itu. Dan semua sayang kita begitu. Tuhan dah pilih saya apa adanya. Terima kasih. Wah. Dia anak komisi di bawah Tolikara. Keluarga semua benci dengan dia karena dia tingkah laku tidak baik. Dia mabuk, berokok, bahkan borek laki-laki juga. Tapi hari ini dia tidak buat hal itu semua. Hari ini tidak buat hal itu semua. Yang membuat dia tidak seperti itu siapa? Yesus. Sekarang dia hidup baru, sudah merdeka dalam Kristus. Maka dia tidak mabuk, tidak merokok, tidak berkelahi, tidak berlaki-laki, tidak hidup hancur-hancur. Sekarang keluarganya semua senang dengan dia karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Masih lagi. Salam. Puji nama Tuhan. Orang nggak bisa di luar sana tuh Sunda lonte. Tapi Tuhan itu udah baik buat saya. Amin. Tuhan itu udah baik. Dia tidak lihat saya punya latar belakang yang buruk. Amin. Dia bilang, mari anak, karena saya putri raja, bukan orang sembarangan. Amin. Sangat bersyukur sama Tuhan. Teman-teman yang ada di macam seumur saya, banyak yang ada terlantar, mari datang. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu dia baik sama kita. Termasuk saya sama teman-teman yang ada. Dia bisa mengubah saya 100%. Jadi, sapu suami Yesus, sapu teman Yesus. Amin. Terima kasih. Perhatikan baik-baik. Jangan turun dulu. Dia ini bandar minuman keras, agen, bandar togel, borel laki-laki, dan berbagai macam hal kejahatan. Dia punya teman-teman semua sudah mati. Dia satu biji yang Tuhan tangkap. Kita beri kemuliaan buat Yesus. Teman-teman, dunia sudah semakin dekat.
sangat bersyukur. Tuhan masih membutuhkan kita. Sekarang juga dia masih membutuhkan kita. Dia tidak lihat kita punya belakang, dia lihat ke depan. Jadi teman-teman, merasa yang perempuan atau maupun laki-laki, mabuk itu sekedar saja, rokok itu sekedar saja untuk kita senang-senang. Namanya kita mau bersenang-senang dengan laki-laki itu sekedar saja, tapi kita mau bersenang-senang dengan Yesus, puji Tuhan, tidak akan susah untuk selamanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tuhan yang sekuat-kuatnya. Bukan tidak bisa bertobat, bukan tidak mau berbalik kepada Kristus, bukan tidak bisa Tuhan tolong. Tuhan bukan tidak punya kemampuan untuk tidak bisa tolong. Tuhan punya kemampuan untuk bisa buat hari ini kita bertobat. Tuhan punya kemampuan bisa buat hari ini juga kita mati. Tuhan punya kemampuan bisa buat kami hari ini, detik ini mati. Tuhan bisa buat hari ini Tuhan datang ke bumi, hari ini Tuhan bisa datang. Wow. Tuhan bisa buat sekali lagi detik ini mati. Tapi kenapa Tuhan beri kesempatan buat kita untuk tetap bernafas? Karena Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan masih berurusan kepada saudara dan saya. Karena Tuhan masih kasih kesempatan kepada saudara dan saya untuk bernafas. Hanya satu, untuk berbalik kepada Kristus. Amin. Nasrani kau sini, Nasri. Aduh, saya nggak tahu kakak lagi yang di tim ini. Perhatikan sini baik-baik. Perhatikan sini baik-baik. Kau coba kasih keluar nafas. Wah, jadi kecil saja. Sekali lagi. Semua kasih keluar nafas. Semua kasih keluar nafas. Sebelah sini. Itu yang kita kasih keluar itu, kapanpun Tuhan akan ambil karena itu Tuhan punya. Kapanpun Tuhan akan ambil karena nafas itu Tuhan punya. Pemiliknya bukan kita, pemiliknya Tuhan. Tubuh ini, daging ini tanah punya. Nafas ini Tuhan punya. Langit dan bumi Tuhan punya. Semua Tuhan punya. Amin. Perhatikan, waktu Tuhan membentuk manusia, Dia ambil tanah bahwa Dia bentuk tanah itu seperti manusia. Dia bentuk tanah itu seperti manusia. Setelah terbentuk seperti Dia bentuk tanah itu seperti manusia, baru Dia menghembuskan nafas dalam hidung tanah tersebut. Ketika Dia menghembuskan nafas dan kasih masuk dalam diri tanah tersebut, maka jadilah manusia. Manusia. Sekali lagi, perhatikan sini baik-baik. Ketika Tuhan ambil debu tanah dan membentuk tanah itu seperti manusia, setelah itu Dia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam tanah tersebut itu. Ketika nafas itu masuk dalam tubuh tanah tersebut itu, baru jadilah manusia. Manusia. Berarti tubuh tanpa nafas adalah tubuh tanpa nafas adalah nafas tanpa tubuh adalah nafas tanpa tubuh adalah manusia. Nafas itu Allah punya, tubuh itu tanah punya. Jadi kapanpun Tuhan mau ambil, itu urusan Dia. Tubuh itu bukan orang tua punya. Tubuh itu bukan orang tua kandung punya. Tubuh itu bukan om punya. Om, Ninami punya bukan tubuh itu. Wow! Tubuh ini bukan Tuhan, om punya. Tubuh ini bukan bapak dia punya, kakak punya. Tubuh ini tanah punya.
Nafas ini Tuhan punya. Langit dan tanah, bumi, Tuhan pun. Berarti semuanya Tuhan pun. Tuhan pun. Tuhan pun. Tuhan pun. Jadi seperti ini. Bukan sekali nafas. Perhatikan. Perhatikan sini. Waktu saya Tuhan, waktu saya bernafas, jadi Tanah. waktu saya kasih masuk nafas, jadi itu manusia. Manusia. Saya bernafas, jadi Tanah. saya kasih masuk nafas, jadi manusia. Manusia. Saya bernafas kembali jadi Tanah. Jadi waktu dia meninggal, bukan betul-betul waktu dia meninggal, nafas Tuhan ambil, sudah jadi tanah. Jadi waktu kita antar ke kuburan, kita bukan antar manusia, antar Tanah. Berarti di sana itu kuburan itu ada apa? Tanah. Di kuburan ada apa? Tanah. Aku minum mati melek. Di sana cuma ada tanah. Kau bikin apa sih? Kau punya mama dia di rumah sakit itu tidak bisa bicara, sudah mau mati. Jadi an punya mama dia ini punya obat 1 minggu sebelumnya mati. Baru gara-gara pikiran, langsung dia kehilangan pikiran, baru mata putih, baru berbaring di atas tempat tidur. Dia bicara dia punya bapak. Bapak lagi. Wone juga bergerak. Bapak, saya tidak mau hidup lama di bumi, saya mau ikut Bapak. Baru dia diam lagi. Dia diam. Terus tiba-tiba langsung, iya betul Bapak, saya tidak mau lama-lama sini, saya mau ikut Bapak. Terus tiba-tiba dia diam lagi. Tidakkah? Saya mau ikut sekarang juga. Dia diam lagi. Jadi macam kadang dia bicara nih. Baru hamba Tuhan datang. Hamba Tuhan datang. Baru dia bilang begini sama kolani. Bapak wahai. Seakan-akan dia bicara sama Bapak ini. Bapak Tober mau lihat. Dia anak yang tua, dia punya adik-adik ada datang, adik-adik masih kecil, baru siapa yang akan lihat adik-adik. Jadi seakan-akan ini hamba Tuhan ini bicara dengan Ogobare. Jadi hamba Tuhan itu percaya kepada Ogobare yang sudah mati itu. Ini Ogobare punya datang, Nabi lihat. Beberapa hamba Tuhan datang mau selamatkan dia tidak bisa. Wah mata putih di atas tempat tidur. Baru anda datang. Saya datang baru perhatikan lama begini. Ali ngoni hari impon mekir. Andi yang perhatikan lama. Setelah itu baru Andi bilang begini. Kau bukan sapi yang tete yang datang. Kau iblis yang pakai sapi yang tete punya muka. Sekarang keluar. Tampaknya rulik. Langsung perempuan sadar. Perempuan sadar total. Langsung dia bangkit berdasarkan dari Nabi biabu. Poin perhatikan di sini. Waktu hamba-hamba Tuhan kasih kepada Ogobah punya Ogobah. Waktu kasih keluar, dia tidak mau keluar. Waktu saya bilang begini, kau bukan saya punya tete, kau iblis yang pakai saya tete punya muka untuk ganggu saya punya mama, keluar. Langsung keluar. Berarti itu bukan Ogobah punya Ogobah, betul tak? Bukan dia punya apa-apa punya bayangan, tapi iblis yang pakai dia punya apa-apa punya bayangan untuk kita mempercayai dia punya apa-apa. Waktu kita mempercayai dia punya apa-apa, kita sedang mempercayai kepada iblis, kita sedang mempercayai kepada penyembah-penyembah berhala, kita sedang mempercayai kepada hal yang tidak benar. Jadi kata kuncinya begini, aku minum molek, aku minum molek, aku minum molek, aku minum molek, lek. Wow. Jadi mama-mama di sini, kita punya anak-anak, kita punya kakak, kita punya bapak adik yang sudah mati, baru kita mimpi mereka di iblis dan gerak. Percaya gun, aku minum mati lagi, aku minum ada 2 tempat, satu di sini, satu di sini. Aku minum kau mengharapkan aku gino, ini memberi Allah. Aku bi obe kom aku geno. Ini memberi. Jadi orang tidak baik, orang berdosa yang mati tanpa menerima Yesus,
dia punya bayangan, dia punya jiwa, kasih masuk di sini. Orang yang percaya Yesus baru mati, kasih masuk di sini. Jadi di bumi ini tidak ada aku minum rumah, tidak ada orang punya bayangan. Yang ada cuma iblis yang mempengaruhi satu sama lain untuk percaya dan menyembah kepada iblis. Maka itu hari ini saya mau kasih tahu kepada kita semua, kita harus mengambil keputusan untuk tidak percaya aku minum rumah, untuk tidak percaya aku minum rumah. Amin. Amin. Kalau tiba-tiba ada mimpi baru bikin togel, rumus itu bukan aku minum rumah yang kasih, iblis yang kasih supaya kita kerja sama. Sekali lagi, waktu kita dapat mimpi, baru itu kita dapat rumus togel, itu bukan aku minum rumah yang kasih, tapi iblis yang kasih. Kita kerja sama kepada iblis untuk mendapatkan kebutuhan hari-hari. Kita kerja sama kepada iblis untuk mendapatkan makan minum. Jadi yang menghidupkan kita, yang memberkati kita, yang membuat kita bertahan hanya satu, iblis. Wow! 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 Amin. Amin. Saya persiapan lain, tapi Tuhan adakan saya ke sini. Mungkin di sini Raja Togel kah? Mungkin dari semua kacamata di sini Raja Togel kah? Raja percaya mimpi kah? Raja percaya aku minum rumah kah? Akhirnya Allah dia bawa saya ke sini. Saya mau bicara tempat lain baru. Berarti di sini Raja Togel semua bertobat. Kira di sini bikin Togel itu bertobat. Bongkar yang sama kepada iblis tuh. Wih bongkar. Kamu yang main Togel hari ini, kau sedang kau yang main Togel hari ini, kau sedang sepakat dengan iblis untuk hancurkan generasi di tempat ini. Perhatikan, kau yang hari ini main Togel, hidup kau cuma di Togel. Kau, saya mau sampaikan, kau sedang sepakat dengan iblis untuk menghancurkan generasi di tempat ini. Kau punya tangan bisa kerja kebun, kau punya pikiran untuk bisa kelola kehidupan, namun kau menjadi orang yang jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang kau rasa puas. Namun kau harus tahu, hidup kau tidak lama lagi. Hanya satu, Tuhan ambil atau Tuhan buat kau menderita. Tuhan ambil atau Tuhan buat kau menderita. Maka itu saya mau sampaikan buat semua Raja Togel, buat semua Raja Togel, buat semua Raja Togel. Perhatikan baik-baik. Waktunya untuk Anda bertobat. Waktunya untuk Anda bertobat dan lewati proses yang benar untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Amin. 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 Siapa Raja Togel sini angkat tangan? Raja Togel, Raja Iblis, Togel. Tato kalau kamu ngalamin, kita Raja Togel sini siapa? Yang percaya mimpi siapa? Yang percaya iblis siapa?